Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan juga segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati segenap jamaah Masjid Al-Muhajirin, baik itu yang sedang berada di masjid maupun yang sedang mengikuti kajian secara online, dan yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Anwar Nasihin LC. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi, yang mana dengan kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kami infokan bahwasanya untuk kajian Sabtu Syuruk pada bulan Maret akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Ahmad Bisri Syakur MA dengan tema Birrul Walidain. Hadirin para jamaah sekalian, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita di pagi ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan para jamaah Masjid Al-Muhajirin khususnya mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada Ustadz Anwar Nasihin. Dipersilahkan. Silakan Pak Ustaz. Nggak ada suaranya. Suaranya tidak terdengar.
Fadol Ustadz, sudah dimulai. Oh. Silakan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muhajirin rahimakumullah wa yarhamukumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah 1 tahun kurang lebih ya, kita tidak bertatap muka. Pada pagi ini kita bisa bertatap muka ya, sekalipun dengan online ya. Ya mudah-mudahan pandemi akan segera selesai, akan segera berakhir ya, sehingga kegiatan-kegiatan kita segenap anak bangsa bisa kembali normal, yang di pasar, yang di kampus, yang di rumah sakit, yang di sekolahan ya, termasuk kita orang-orang yang aktif di pengajian-pengajian ya, semuanya kita ingin suasana segera normal seperti sedia kala. Ya, semoga sekali lagi harapan kita, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena kita semuanya adalah makhluk sosial sejak terlahir, makhluk sosial ya. Kita ingin berteman, ingin bertemu, ingin bergaul, nah, tiba-tiba di lockdown, suruh di rumah terus ya, pastinya kita juga merasakan kejenuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, makhluk sosial, makhluk bergaul, makhluk berteman, ya tiba-tiba harus ngumpet bersembunyi di rumah. Ya pastinya kita secara batin juga berontak. Ya mudah-mudahan berontak kita adalah berontak yang konstruktif, berontak yang diiringi doa, berontak yang diiringi ikhtiar yang baik, yang benar. Sekali lagi, semoga suasana akan segera pulih normal, benar-benar normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, kepada panutan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua segenap umatnya. Ya semoga kita bisa istiqomah gitu, mengikuti risalah yang dibawanya dinul Islam sampai akhir hayat, dan kita juga bisa mengikuti jalan hidupnya yang merupakan jalan hidup semua para nabi dan para rasul, berdakwah di jalan Allah juga sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga pada sehat ya. Baik jamaah rahimakumullah, tema kita pada pagi ini adalah prioritas cinta. Jadi cinta kita ini terhadap dunia tanpa kecuali, ya, yang membuat kita memiliki kecenderungan fitrah untuk mencintai dunia ini, ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an Ali Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Sudah dijadikan perhiasan bagi manusia. Ya, ini kan bahasa isyarat, dijadikan perhiasan bagi kita. Ya, artinya semua kita mencintai perhiasan. Ya. Apa yang dijadikan perhiasan untuk kita? Ya, perempuan bagi laki-laki, sebaliknya laki-laki bagi perempuan. Gedung-gedung, rumah-rumah megah, harta yang berlimpah, kendaraan yang mewah, dan seterusnya. Ya. Cuman kata Allah, ingat, sekalipun
Aku sudah menjadikan fitrah kepada kalian semua untuk mencintai dunia. Janganlah cintamu terhadap dunia membuat kamu gelap mata, ya. Kalau sudah gelap mata, akhirnya menghalalkan segala cara. Kalau sudah gelap mata, bisa jadi kita lupa untuk membekali diri kita untuk bekal akhirat kita. Nah itu tuh gelap mata tuh bisa fatal, ya. Karena apa? Bisa menghalalkan segala cara. Ini fatal. Karena orang kalau sudah menghalalkan segala cara, akhirnya apa? Dia punya nafsu, punya hasrat yang begitu kuat untuk mengambil, untuk memiliki yang tes. Lanjut Ustaz. Ya, tadi suara terdengar? Sempat terputus sedikit. Oh gitu. Sekarang terdengar ya? Ya. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan fitrah, ya, muyul manusia punya kecenderungan mencintai dunia dengan segala isinya, ya. Ditegaskan dalam Ali Imran ayat 14 bahwa dunia ini telah dijadikan perhiasan oleh Allah bagi manusia. Ya, namanya perhiasan ini bahasa kiasan. Semua kita mencintai perhiasan. Artinya semua kita mencintai dunia. Saya ulang sekali lagi. Ya, kata Allah nggak apa-apa. Karena aku yang menciptakan kalian memiliki hati mencintai dunia. Nggak apa-apa. Cuman kata Allah, aku mengingatkan kepada kalian, jangan sampai cinta kalian terhadap dunia membuat gelap mata. Kalau sudah gelap mata, bisa jadi manusia hidupnya menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghiraukan segala cara, dia punya nafsu, punya hasrat, punya syahwat untuk memiliki yang bukan miliknya. Kan fatal. Ya, kalau sudah punya hasrat, ingin mengambil, memiliki yang bukan haknya, itu bisa fatal. Fatal yang kedua lebih parah lagi. Kalau kita sudah gelap mata, kita lupa akan akhirat kita. Kalau sudah lupa akhirat, ya kita pasti lupa untuk mencari bekal. Seolah kehidupan tamat di dunia, selesai di dunia. Ya, kalau sudah lupa akhirat, dia lupa bekal. Nah, oleh karena itu, mari kita tetap dalam urusan cinta punya prioritas. Ya. Siapa yang harus diprioritaskan dalam cinta? Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 24. Ayatnya panjang ya, 6 baris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, jika bapak-bapakmu, leluhur kita, ya, karena bapak kita satu tapi Allah menggunakan bentuk jamak. Ya tentunya yang dimaksud bapak kita, bapaknya bapak, bapaknya kakek, dan terus ke atas, leluhur. Jika leluhur-leluhurmu, wa abna'ukum, dan jika anak keturunanmu, jadi anak cucu terus ke bawah, wa ikhwanukum, dan jika saudaramu, baik yang sebapak seibu, yang sebapak saja, atau yang seibu saja, wa azwajukum, dan jika pasangan hidupmu, suami, istri,
Wa ashiratukum, dan keluarga besar dari suami, keluarga besar dari istri, akhirnya menjadi keluarga besar kita semua. Ya, pasti yang disebut Allah tadi, leluhur, keturunan, saudara, pasangan hidup, keluarga besar adalah orang-orang yang kita cintai. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan jika harta yang banyak yang kalian usahakan, semua kita pasti mencintai harta. Enggak ada manusia sezuhud apapun, sesufi apapun, kecuali tetap punya rasa cinta terhadap dunia. Cuman mungkin kadarnya yang beda-beda dengan kita. Kalau kita kadarnya gede banget, gitu. Kalau udah zuhud, ya udah sufi, ya mungkin cinta, tapi kadarnya kecil. Tapi intinya, tidak ada manusia sesoleh, setakwa, sealim, kecuali tetap memiliki cinta terhadap dunia. Wa masakinu tardonaha, dan jika tempat-tempat tinggal yang megah yang kalian cintai, ada 8 poin dari atas: leluhur, keturunan, saudara, pasangan hidup, keluarga besar, harta yang banyak, ya, rumah yang megah dan kendaraan yang mewah. Ada 8 hal. Kalau itu semua lebih kalian cintai ketimbang Allah, ketimbang Rasul, ketimbang berjuang di jalan Allah dan Rasul, artinya cinta kita terhadap dunia lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul dan berjuang di jalan Allah. Apa kata Allah? Ini benar-benar di warning, benar-benar kita diingatkan oleh Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Ya, tunggu saja sampai Allah akan mengirimkan adab kepada kalian. Jadi bahaya mencintai dunia lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul itu adalah Allah akan mengirim adab kepada kita. Ya, adab itu kan sesuatu yang membuat kita menderita. Ya, tidak mesti harus membuat kita luka. Ya, paling tidak dibuat luka hati, luka batin. Makanya saya ingin mengajak ya segenap jamaah untuk merenung. Jadi pandemi yang sudah 1 tahun ini, ya mari kita renungi, ya kita muhasabai gitu. Ya, bukankah pandemi ini sudah cukup membuat kita menderita? 1 tahun, bayangin aja. Ya, banyak anak sekolah yang stres, banyak guru yang stres, banyak dosen, banyak mahasiswa yang stres, banyak pedagang yang stres, banyak konsumen juga stres. Apa ini nggak menderita? Pasti menderita. Kalau sampai, naudzubillah min dzalik ya, pandemi ini, ya semoga ini doa saya, doa kita semua, ya ada orang yang memprediksi bahwa pandemi ini masih akan terus berlanjut sampai 1-2 tahun ke depan. Bayangin aja, setahun aja udah kayak begini, ekonomi udah porak-poranda. Kalau sampai 2 tahun lagi, kebayang nggak jemaah? Nah, apa yang kita muhasabai? Ya, kata Allah, kalau cintamu terhadap dunia lebih besar daripada cintamu kepadaku, daripada cintamu kepada Rasulku, daripada cintamu kepada agamaku, maka aku akan turunkan kepada kalian adab. Artinya apa? Allah akan menurunkan sesuatu yang membuat kita menderita. Adab. Jadi adab itu jangan hanya ngebayangin dibakar di api neraka, enggak. Banjir bandang, Masya Allah, 2020, 2021, bencana demi bencana, musibah demi musibah, Masya Allah. Bertubi-tubi. Ya. Jadi apa yang kita muhasabai? Boleh jadi, ini ditimpakan Allah kepada kita karena kita sudah mencintai dunia lebih besar daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul.
Kita lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul, lupa ya terhadap agama. Dunia benar-benar telah membuai kita, membius kita untuk melupakan Allah, melupakan Rasul, melupakan agama Allah. Kata Allah, ini belum seberapa. Ya. Adab akhirat asyaddu wa abqa. Kalau adab di akhirat nanti kata Allah lebih parah, lebih keras ketimbang yang di dunia. Jadi ini harus diambil pelajaran oleh kita untuk mengevaluasi diri kita agar sekali lagi ya kita tetap bisa memprioritaskan Allah dan Rasul serta agama Allah di atas segala cinta kita kepada apapun dan kepada siapapun. Satu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, sedang memberikan tausiah, sedang memberikan mau'izah hasanah. Ya, tiba-tiba Rasulullah mendekati Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah menggapai tangannya, menggandeng tangannya Umar. Kebayanglah, ya, kita digandeng tangannya oleh sosok yang menjadi idola bagi semuanya. Seneng banget lah, ya, kebayang. Di tengah kerumunan para sahabat yang digapai, yang digandeng tangannya Sayyidina Umar. Umar ya berbunga-bunga hatinya. Karena apa? Ya, karena Rasulullah adalah sosok idola. Semuanya juga pasti kepengen digandeng. Tapi yang digandeng Umar. Jadi seneng banget. Nah, pada saat Umar sedang berbunga-bunga, keluarlah dari mulutnya spontanitas, kalimat spontanitas. Apa katanya? Wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dibanding apapun di muka bumi ini. Dibanding siapapun di muka bumi ini, kecuali diriku. Ini yang disayangkan, ada kalimat kecuali diriku. Jadi cintanya Umar kepada Rasulullah ketimbang cintanya Umar kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada semua manusia, ya lebih besar cintanya Umar kepada Nabi. Ya, cintanya Umar kepada Nabi ketimbang cintanya Umar kepada dunia, cinta Umar kepada Nabi lebih besar. Cuman ada satu di sini. Ya, kecuali cintaku kepada diriku. Ya, sebenarnya normal kalau manusia itu lebih mencintai dirinya ketimbang orang lain, itu sebenarnya wajar. Ya. Jadi cintanya Umar kepada dirinya masih lebih besar ketimbang cintanya Umar kepada Nabi. Ya, langsung dikoreksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun ayat yang tadi. Muhammad bilangin, itu surah At-Taubah ayat 24. Ya, kalau bapak-bapakmu, kalau anak keturunanmu, kalau saudaramu, kalau pasangan hidupmu, kalau keluarga besarmu, kalau harta yang banyak, kalau bisnis, kalau rumah-rumah, tempat-tempat megah, lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, Nabi, diriku. Dan berjuang di agama, ya tunggu saja Allah akan mengirimkan adab. Apa sekaknya, sekak seternya Rasul terhadap Umar setelah turun ayat ini? Ya, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Demi Allah, Rasulullah pakai demi Allah lagi. Sebagaimana Umar tadi juga menyatakan untuk menguatkan dengan kata demi Allah, sumpah. Demi Allah, engkau ya Rasul lebih aku cintai daripada apapun di dunia ini dan daripada siapapun di muka bumi ini kecuali diriku. Ya, turun ayat itu. Begitu turun ayat itu, Umar langsung dikoreksi oleh Nabi. Kenapa? Karena Umar nggak tahu ayat itu turun. Yang tahu ayat itu turun, ya Nabi. Ya, karena ayat turun kepada Nabi lewat malaikat Jibril, disampaikanlah kepada Umar dengan redaksi Nabi.
demi Allah tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali kalian mencintai diriku lebih besar daripada kalian mencintai diri kalian. Jadi Rasulullah menggunakan redaksinya jamak kalian, tapi sesungguhnya sasaran tembak yang utama ya Umar. Jadi demi Allah belum sempurna imanmu Umar, iman kalian semua, kecuali kalau kalian bisa mencintai diriku lebih besar daripada kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, jadi sekali lagi, ya secara umum manusia mencintai dirinya lebih besar ketimbang mencintai orang lain itu normal, wajar. Tetapi secara akidah, secara tauhid, nggak boleh. Ternyata kita harus mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama lebih tinggi, lebih besar daripada mencintai diri kita. Ya, jadi sekali lagi, ya pandemi yang sudah membuat kita anak bangsa bahkan umat di dunia ini ya dibuat menderita, masya Allah, sudah berbagai upaya. Ya PSBB sudah berapa kali, sekarang PPKM sudah dicabut, diterapkan lagi, dicabut, diterapkan lagi, kan bikin keder, bikin pusing. Ya. Semuanya, ya, rakyatnya, aparatnya, penegak hukumnya dengan berbagai aturan yang dicoba, ternyata masih belum maksimal hasilnya. Makanya sekali lagi boleh jadi, ya kita selama ini salah di dalam menetapkan prioritas cinta. Sedemikiankah Allah meminta kepada kita agar mencintai Allah lebih besar kepada kita daripada diri kita? Normal, manusiawi, wajar. Jadi ketika Allah menuntut cinta kita kepada Allah lebih besar daripada cinta kita kepada diri kita, ya normal lah, wajar. Ini yang harus kita pahami, supaya tidak terasa berat nanti. Oh, saya harus mencintai dia lebih besar daripada diriku, kayak berat. Ya. Supaya terasa ringan, terasa enteng, bahkan menyenangkan. Ya. Mengapa Allah menuntut kita cinta yang lebih besar? Iyalah, karena cinta itu, jamaah, itu selalu berkaitan erat dengan pemberian. Pasti itu. Nggak mungkin kita bicara cinta, terus kita nggak bicara pemberian. Ya, nggak ada cinta, jamaah. Kalau nggak ada pemberian tuh nggak bakal ada cinta. Kalau ada pemberian, mungkin awalnya nggak cinta, lama-lama akan tumbuh cintanya. Ya. Seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki berangkat dari kurang cinta, rada-rada terpaksa karena lelaki itu adalah pilihan orang tuanya, misalnya. Ya. Apalagi terpaut usia yang jauh berbeda, 30 tahun, 40 tahun, bayangin aja. Ya, awalnya nggak suka, masa sih saya harus punya pendamping hidup yang usianya sama atau bahkan lebih tua dari bapak saya. Ya. Tapi karena terdorong ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya dia mencoba. Kali aja nanti saya bisa mencintai dia. Ternyata benar. Begitu sudah dinikahi, ya diberi rumah yang mewah, dibeliin kendaraan yang mewah, dibelikan perhiasan, dikasih nafkah yang begitu besar, diajaklah dia umroh, diajaklah dia haji. Akhlaknya baik, tutur katanya baik. Kira-kira cintanya tumbuh apa tidak? Tumbuh pasti. Pasti tumbuh. Kenapa? Ada pemberian. Kalau sudah ada cinta, kan naik lagi itu. Pasti taat dia, berbakti dia kepada suami. Yang awalnya nggak suka, yang awalnya nggak demen, tapi karena pemberiannya banyak, luar biasa, lama-lama cintanya tumbuh. Kalau cintanya tumbuh, pasti dia taat.
Makanya 3 hal, itu nggak bakal bisa dipisah. Janganlah kita bicara taat, baik kita kepada Allah, maupun suami kepada istri, maupun karyawan kepada atasan. Bicara taat, jangan pernah, kecuali ada cinta. Jangan bicara cinta, nggak ada cinta, kecuali ada pemberian. Jadi kalau ada pemberian dari bawah nih, ada cinta. Kalau ada cinta, ada ketaatan. Bukankah kita mencintai Bapak Ibu kita lebih besar daripada cinta kita kepada semua manusia? Jawabannya pasti ya. Kenapa coba? Ya, Bapak kita memberikan segalanya, Ibu kita memberikan segalanya kepada anak-anaknya. Orang lain, nggak ada yang memberikan apa-apa ke kita. Ya wajar. Kalau cinta kita kepada Bapak Ibu kita, jauh lebih besar ketimbang cinta kita kepada teman-temannya Bapak, saudaranya Bapak. Karena mereka nggak pernah ngasih apapun ke kita. Makanya apa? Setiap anak dia punya naluri, punya fitrah, terdorong untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudik pengen ketemu orang tuanya. Karena ingat pemberiannya, ingat jasanya, ingat kebaikannya. Normal. Nah kalau kita bicara pemberian, ya mari kita juga harus bicarakan, kita ingat-ingat pemberian Allah. Kebaikan Allah, anugerah Allah, ingat-ingat. Supaya apa? Supaya kita cinta. Ya. Sebut namanya nggak apa-apa ya. Dai kondang Ustadz Abdullah Gimnastiar A'agim. Alhamdulillah saya dan kita semua ikut senang karena AA sudah sehat lagi, sudah sembuh lagi setelah kena COVID dan dirawat ya di rumah sakit RSPAD. Apa yang beliau sampaikan setelah sembuh? Ini luar biasa. Ya. Jadi ada nikmat yang kita sering lupa. Kita manusia seringnya bertanya, apa target yang harus kita dapatkan tahun 2021? Oh iya, nambah mobil, nambah rumah, nambah investasi, ya, memperbesar usaha. Kata Agim, mestinya ditambah dengan nikmat apa lagi ya 2021 yang belum saya syukuri. Ini jarang-jarang beliau ya ceramah di mana-mana selama ini itu ngebawain tema yang sangat menyentuh hati seperti saat beliau baru selesai dirawat. Nangis, katanya saya nangis. Karena apa? Ya, selama COVID nggak nyium apa-apa. Wangi nggak kecium, busuk nggak kecium. BAB nggak kecium, kentut katanya nggak kecium. Hilang penciuman. Bukan hanya itu, pahit, manis, asam, getir, enak, lezat, hilang. Lidahnya mati rasa. Apa artinya kopi? Nggak berasa kopi. Gulai nggak berasa gulai. Kambing guling nggak berasa kambing guling. Obat nggak berasa obat. Pokoknya manis, pahit, nggak berasa. Nangis. Saya juga dengar tausiah beliau yang diupload, ya, di-share. Nikmat apa lagi yang belum disyukuri? Ternyata Allah memberikan nikmat lidah ini yang membuat kita bisa merasakan berbagai rasa. Jamaah, mari kita bertanya, ini lidah kita siapa yang memberi? Saya yakin manusia di muka bumi ditanya lidahmu pemberian siapa? Sama jawabannya. Allah, Tuhan. Nggak tahu Tuhan siapa. Nggak bakal menjawab mana lidah ini pemberian manusia, nggak ada. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang mau dikasih uang 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, lidahnya dipotong? Ya mau 2 miliarnya, 3 miliarnya, 10 miliarnya, tapi saya nggak mau kehilangan lidah. Kenapa? Kehilangan lidah, semua rasa nggak ada.
Masya Allah. Ternyata kita lupa mensyukuri nikmat lidah. Dan lidah ternyata karunia Allah. Jadi nggak ternilai. Makanya kalau kita benar-benar orang mukmin di tengah pandemi, kita tetap bersyukur karena kita kaya sebenarnya. Kok kaya? Lidah kita aja 5 miliar nggak dikasih, orang punya duit 5 miliar ke atas, orang miskin, orang kaya. Jadi kalau lidah kita 5 miliar nggak kita jual, berapa nilai lidah kita? Nggak bisa nyebut angka, saking mahalnya karunia Allah. Nikmat apa lagi yang belum disyukuri? Ya, jadi obsesi kita kan gitu, duniawi. Rumah baru punya 3. 2021 harus nambah 2 rumah lagi. Mobil baru 7. 2021 harus nambah 4 mobil lagi. Perusahaan udah sekian. 2021 harus bikin sekian perusahaan lagi. Akhirnya apa? Cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, luntur, hilang. Akhirnya apa? Ya ini. Jadi pandemi ini boleh jadi teguran. Mending ditegur. Hingga kita semuanya pada sadar. Supaya kelak di akhirat kita terhindar dari penderitaan yang lebih berat dari ini. Kisah seorang bapak punya anak 3 laki-laki semua. Kaya. Kalau pakai sekarang nggak tahu triliun dolar berapa gitu. Ya, tapi dia sadar. Makin hari makin tua, makin hari makin tua. Ya kalau sudah umur 60, 65, 67. Apa masih bisa memprediksi saya masih bertahan sampai 80 tahun? Bentar lagi. Karena sadar makin tua, umur makin nambah, berarti tanahnya, kalau lebih dekat, dikumpulkanlah ketiga anak laki-lakinya. Apa dia? Ceritanya ya wasiat. Wahai anak-anakku, siapapun di antara kalian anak Abah, kalau Abah nanti meninggal, kalau ada di antara kalian yang mau nemenin Abah 40 hari di dalam kubur, maka separuh harta kekayaan Abah menjadi miliknya. Jadi wasiatnya gitu. Siapapun di antara kalian yang mau nemenin Abah 40 hari di kuburan, pendem, maka kalian akan saya berikan separuh harta kekayaan. Nggak ada yang mau anaknya. Serem amat. Ya, nggak tahu di setting seperti apa bikin kuburannya, karena anaknya nggak ada yang mau, akhirnya disayembarakan. Ya, siapa yang mau nemenin bapak ini kalau meninggal nanti akan berhak mendapat separuh kekayaannya. Dan akhirnya ada seorang tukang tebang kayu di hutan yang hartanya cuma punya kampak. Saking tergiurnya kepengen jadi kaya, kalau dia mau nemenin 40 hari di dalam kubur dipendem, ya bapak ini, maka dia akan mendapat separuh kekayaannya. Alkisah, dia nekat. Saya mau. Kenapa? Karena saya ingin mendapat separuh kekayaan. Udah bosen saya jadi orang miskin. Capek saya jadi orang melarat. Siapa tahu ya saya mampu. Alkisah meninggal. Dikubur. Nggak tahu orang kuburnya bikin setting seperti apa, dan dia, si tukang tebang kayu lah yang nemenin di dalam kubur. 40 hari. Apa yang terjadi? Ya udah, begitu dari kubur, orang-orang yang mengantarkan pada pulang, datanglah Mungkar wa Nakir. Kamu siapa? Saya tukang kayu. Kok ada di sini? Nemenin bapak itu. Kok mau? Aku pengen jadi orang kaya. Kenapa? Jemaah, 40 hari yang ditanya oleh Mungkar Nakir, yang nemenin si bapak itu nggak ditanya. Apa profesi kamu?
tukang kayu. Pakai apa nebangnya? Pakai kampak. Nebang di mana? Di gunung. Gunung punya siapa? Enggak tahu. Selama 40 hari penyidik tahu kan penyidik? Nanya, sampai stres dia. Ya, si bapak itu almarhum malah nggak ditanya, yang ditanya yang si miskin itu. Begitu selesai 40 hari, Alkisah keluar. Cuman teriak satu kata, silahkan yang mau harta, ambil tuh jatah saya nggak mau apa-apa. Kenapa coba? Hidup cuman punya satu kampak aja kayak begini Munkar wa Nakir interogasinya. 40 hari saya terus dicecar, ditanya. Ya enggak, cuman punya kampak saya hidup. Bagaimana kalau saya punya separuh kekayaan orang itu? Dari mana, untuk apa? Dari mana, untuk apa? Diurai satu persatu. Pantes kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, orang fakir, orang miskin yang soleh akan masuk surga lebih dahulu ketimbang orang kaya yang soleh. Sama-sama soleh. Si miskin soleh, si fakir soleh, si kaya soleh. Ke surganya duluan si fakir, keduluan si miskin. Kapan si kaya akan nyusul? Nunggu 500 tahun. Bayangin, diinterogasi 24 jam stres. Bagaimana 40 tahun diinterogasi? Semua harta yang Allah berikan kepada kita akan ditanya satu-satu. Dari mana? Untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Makanya Rasulullah meninggal nggak meninggalkan apa-apa. Semua para nabi meninggal. La dirham wala dinar. Nggak meninggalkan satu dinar pun. Nggak meninggalkan satu dirham pun. Apa yang ditinggalkan Nabi menjadi menjadi warisan untuk keluarganya? Hanya ilmu dan amal. Dia punya waktu hidup, tapi ketika mati sudah miskin. Udah nggak punya apa-apa. Hartanya semua sudah diinfakkan, disedekahkan, dizagatkan. Kenapa? Saya tidak mau terbebani nanti dengan interogasi-interogasi. Dari mana, untuk apa, dari mana, untuk apa, dari mana, untuk apa. Kalau kita nggak bisa menjawab. Bayangin aja, kalau punya hajat triliunan, tuh jawab satu persatunya gimana? 500 tahun lama. Kita hidup 60 tahun, 70 tahun, jadi terasa lama kok. Nah, kalau 500 tahun. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Punya harta cuman kampak doang. 40 hari dicecar, diinterogasi, disidik. Serem kan? Ya. Jadi, sekali lagi, pemberian Allah tuh luar biasa. Dia baru ngomongin penciuman. Baru ngomongin lidah yang merasa, itu luar biasa. Berapa nilai penciuman kita? Berapa nilai lidah kita? Berapa nilai mata kita? Organ-organ yang lain, jantung, hati, paru, ginjal, batok pala, otak, tangan, kaki. Berapa nilainya? Nggak bisa nyebut angka duniawi. Dari siapa? Karunia Allah. Ya wajar kalau begitu. Cinta kita kepada Allah harus lebih besar. Ya. Daripada cinta kita kepada yang lain. Karena pemberian Allah tak tertandingi oleh pemberian siapapun. Adakah di antara kita yang pernah dapat warisan dari orang tua sampai 2 miliar, sampai 3 miliar? Mohon maaf. Walaupun ada orang kaya yang sedang mendengarkan ceramah saya, rasanya saya nggak begitu yakin kalau ada di antara kita yang dapat warisan dari orang tuanya sampai 10 miliar. Bayangkan dikasih warisan 10 miliar ya kita taat banget sama bapak ibu kita. Lidah kita berapa nilainya? Mata kita berapa nilainya? Batok kepala berapa nilainya? Otak berapa nilainya? Kan lebih besar. Ya wajarlah. Makanya Allah menuntut cinta kita lebih besar ketimbang cinta kita kepada yang lain, bahkan kepada diri kita. Ya wajar, ya normal, ya manusiawi. Sekali lagi, karena pemberian Allah di atas pemberian siapapun di muka bumi.
hayya 'alas shalah, sedang sibuk WFH di rumah atau bekerja, giliran ngantor, mendengar adzan, stop. Allah memanggilku. Begitu. Lagi dagang, hayya 'alal falah, tutup toko, Allah memanggil. Jam 2, jam 3 malam, lelap, enak banget tidur. Tapi jam segitu Allah mencintai kita kalau kita mau taqarrub kepadanya. Bangunlah, jangan dihabiskan. Artinya apa? Mari kita belajar. Membuktikan kalau cinta kita kepada Allah itu benar lebih besar, tunjukkan. Jangan mendengar adzan diem baik di rumah. Udah qomat, belum jalan. Ya, udah salam baru berangkat. Ini kan prioritasnya error. Ya. Dengar adzan begitu lantang, toko kagak ditutup. Alasannya pembeli lagi rame. Tutup saja, mohon maaf, kita tutup dulu isoma. Nanti setelah isoma, toko buka kembali. Kalau rezeki kita, pelanggan nggak akan kemana. Ya, kalau rezeki itu milik kita, maka akan diberikan kepada kita selemah apapun kita untuk mendapatkan rezeki itu. Dan kalau itu rezeki bukan milik kita, maka kita tidak akan mendapatkannya dengan kekuatan sebesar apapun yang kita miliki. Ini bahasa tasawuf. Ya, jadi kalau rezeki itu milik kita, maka kita akan mendapatkannya walaupun dengan tenaga seminimal apapun. Selemah apapun kita, itu udah jatah kita. Maka nalaka, sesuatu yang memang jatahmu milikmu, maka dia akan datang mahmadofika, sekalipun kamu lemah banget. Wa malam yakun laka, dan sesuatu yang memang bukan milikmu, maka tidak akan pernah datang kepadamu dengan kekuatan sebesar apapun yang kamu miliki. Maka sekali lagi, jangan hanya terobsesi, nambah apa lagi, tahun ini nambah apa lagi. Ya boleh-boleh aja, tapi mari kita banyak bertanya, nikmat apa lagi ya yang belum saya syukuri? Kenapa? Kalau kita syukur nikmat ya ditambah. Berarti kalau nikmat jadi kurangin, berarti ada nikmat yang belum disyukuri. Bahkan mungkin diingkari. Kalau pandemi kita rasakan gak nyaman, membuat kita tersiksa, membuat kita menderita, bagi orang kita yang beriman, hakul yakin penyebabnya adalah salah satunya kita salah prioritas cinta. Obsesi kita dunia besar banget, tapi sekali lagi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita belum maksimal kita syukuri. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan ya di pagi hari ini. Semoga memberikan pencerahan, semoga memberikan penyadaran, dan segala yang dilarang, tinggalkan segala yang diharamkan, tinggalkan segala yang maksiat. Bahkan jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kufuri, kita ingkari, kita salah gunakan, karena kita sudah menderita. Dengan setahun pandemi ini sudah menderita, kita benar-benar ingin segera berakhir, suasana normal, benar-benar normal seperti sedia kala. Demikian yang bisa saya sampaikan jemaah. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Anwar Nasihin. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang hadir melalui aplikasi Zoom Meeting. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khair Ustaz.